satu Allah yang esa di dalam tiga pribadi. Sama saya katakan. Satu nah, di mana Tuhan. datanya? Di mana datanya Allah yang esa tiga pribadi? Ayo, kalau ada, baptis saya sekarang. Nah. Kesaksian. Di mana? Kesaksian di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Itu terpisah loh. Ada Yohanes 1 Yohanes 1:57, Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu dalam kepalsuan. Ayat itu ayat palsu. Nah ini teman-teman, kita buktikan ya, kita buktikan biar Jerry tahu juga. Ini Jerry. Iya, baik. Kita balikan kamera. Jangan kabur kau. Saya mau kabur. Oke, ini. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, kita buktikan teman-teman. Nah, ini Bible Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda teman-teman ya. Saya tidak pakai Alkitab Sabda dari LAI ini ya. Pakai LAI. Oke, sabar, dari LAI ini. Ya, kita buka di sini. Coba mari kita baca sama-sama. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya salah satunya naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kesamaan tidak asli apa teman-teman? Bantu tapping di bawah. Oke, siap Jerry. Terima kasih Jerry ya. Maaf kalau ada salah-salah ngomongnya, salah ucap. Oke, siap. Tidak apa-apa. Mantap. Aman. Ya. Iya, silakan teman-teman. Itu jadi poinnya diskusi itu. Tuhan bisa jadi apa saja, tergantung siapa yang dia pengen selamatkan. Kalau dia mau selamatkan sibilis, berarti Tuhan jadi sibilis. Pantas Yesus disalib. Ya, ini pasien ke-7 ini luar biasa ini. Ini pasien ke-7 ini parah di atas parah. Coba kita lihat pasien ke-8. Silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-8. Dari tadi rokok masih aman teman-teman, soalnya tidak kembali ke Firman tadi kan. Yang saya jaga-jaga tadi itu Firman. Oke, siap. Kita tunggu saja. Silakan teman-teman dibantu tap-tap layarnya dulu teman-teman ya. Ya, dikencangkan lagi sambil share-share ya. Hari ini penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Kita menghindari hal-hal yang bisa menghabiskan rokok, yaitu Firman ya. Yohanes 1 nomor 1. Karena tidak logis teman-teman. Makasih Bang Supri. Karena memang tidak logis teman-teman. Pemahaman seperti ini yang harus kita luruskan kepada mereka. Jadi begini teman-teman. Tuhan bisa jadi apa saja, betul. Kan Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Tetapi ada sifat-sifat yang mustahil yang menempel dalam dirinya. Begitu. Jangan ketika kita mendengar bahwa Tuhan Maha Kuasa bisa menjadi apa saja, terus kita main dengan pikiran kita. Oh, berarti dia bisa jadi buaya, bisa jadi ular, bisa jadi monyet, bisa jadi manusia. Tidak bisa. Ibaratnya contohnya begini teman-teman. Tadi saya kasih satu analogi. Kita ini mau kemana saja bisa. Kita mau kemana saja itu, misalnya kita mau ke pasar dalam keadaan tidak pakai baju, itu bisa. Tetapi pertanyaannya pantas tidak? Kan tidak pantas. Manusia yang penuh dengan keterbatasan saja ada hal yang tidak pantas. Bagaimana dengan Tuhan Maha Tinggi menjadi Maha Rendah? Ini kan hal tidak pantas.
Tuhan maha kekal. Masa Tuhan bisa menjadi tidak maha kekal? Tidak pantas begitu teman-teman, ya. Nah ini yang harus diapa sama mereka teman-teman. Karena ketika Tuhan menjadi, tadi kan dia sudah bingung tadi. Dia mengatakan Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu bisa menjadi Tuhan? Dia bilang kalau manusia itu bisa. Kan kejebak sendiri. Jadi inilah ajaran-ajaran yang dimana yang dibuat oleh manusia, sehingga penjelasan-penjelasan mereka pun mereka merangka-rangkai kata. Beda sama Islam. Islam tidak. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, nanti saya pelajari. Karena Islam itu ketika membaca Al-Quran, sami'na wa'atona, kami dengar kami taat. Kalau Kristen beda. Ketika membaca Bible, sami'na wa ingkar, kami dengar kami ingkar. Nah itulah. Silakan Kristen-Kristen yang mau berdiskusi boleh, silakan. Jangan kalian teping-teping di bawah saja. Capek-capek orang tep-tep layar dari tadi, kalian pula ikut-ikut dengan tapping. Makasih Pak Supri. Ini Pak Supri juga capek-capek kirim mawar, kalian tidak mau naik juga. Ini hanya pemanis ya teman-temannya. Makasih Bang Ayu. Saya ada bagi-bagikan kepada Oten beberapa ekor, tapi mereka belum datang. Nah, coba nanti Piro. Bentar teman-teman, kita bagikan dulu ya. Iya. Kalau kata Bang Inspirasi, kita bongkar-bongkar berangkas dulu. Bentar teman-teman. Bang kasih kalah Edis dulu. Aduh parah itu. Kalau sudah sibilis itu, jangankan saya, ulama pun tidak bisa. Tidak ada satu orang ulama yang bisa mengalahkan sibilis itu. Kalau Edis itu kan sudah sibilis itu. Dia tidak mau begitu teman-teman. Mereka itu hanya dia begini teman-teman. Edis itu kan tergantung, Tuhannya itu kan tergantung suasana dan keadaan. Atau tergantung transferan. Kalau transferan belum masuk berarti Yesus itu Tuhan. Kalau transferan sudah masuk berarti Yesus itu Tuhan. Kemarin kan transferan belum masuk, makanya dia katakan penyaliban itu karya sibilis kan. Begitu transferan sudah masuk, oh penyaliban itu karya si Bapa, berubah dia. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Loading takut sama Edis tidak ada. Aduh, saya lupa tadi bertanya satu nih. Apa lagi mau kau tanyakan? Satu, boleh. Tuhan jadi apa? Kodok? Tunggu. Apa? Sudah selesai itu. Saya mau bertanya, Tuhan bisa berbicara dengan manusia enggak? Kenapa? Tuhan bisa berbicara dengan manusia atau tidak? Tuhan bisa berbicara dengan orang-orang pilihan, tidak semua manusia. Itu pun pakai pelantara. Oke. Saya katakan Tuhan bisa berbicara dengan manusia atau tidak? Iya bisa, tetapi manusia pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke, manusia pilihan. Berarti Tuhan bisa berbicara kepada manusia toh? Bisa melalui pelantara. Perantara? Kok pakai perantara? Suka-suka Tuhan. Masa kau mau saya paksakan tidak pakai pelantara? Gimana kau itu? Kok Tuhan mau berbicara kepada manusia pakai perantara? Emang Tuhan saya itu manusia? Bukan. Sedangkan di kitab perjanjian lama, nabi-nabi semua kalau Tuhan mau berbicara, dia berbicara langsung kepada nabi-nabi, dia tidak pakai perantara. Iya, langsung tatap muka atau tidak? Langsung tatap muka atau tidak? Langsung dia berbicara, tidak ada cerita kita ada tidak muat itu tatap muka, yang jelas dia berfirman melalui tabir. Sebagaimana ketika murid-murid, dengar dulu, sebagaimana ketika murid-murid duduk-duduk, maka terdengarlah suara di balik awan. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Pernyataan Tuhan kepada jadi melalui pelantara, melalui tabir. Kau paham tabir atau tidak itu? Itu dia beri pernyataan kepada. Kalau kamu mau dengar suara Tuhan yang langsung dari telinga itu telinga kau itu pecah langsung itu. Bagaimana kok berbicara kayak Tuhan tidak mengerti ini orang yang dia mau hadapi? Kalau saya berbicara dengan ini orang pecah gendang telinganya, dia kasih kecil dong suaranya, volumenya. Gimana sih Tuhan lu? Kau pikir Tuhan itu sound card bisa kasih kecil volume dengan apa? Kan
kalian ini makan Tuhan dengan apa saja, dengan soundcard pun bisa, dengan speaker pun bisa, kasih kecil volumenya lah. Tuhan kalau berbicara dengan orang-orang pilihan dia itu melalui mimpi, melalui tabir-tabir, melalui api, melalui pohon, melalui apa saja dikehendaki oleh Tuhan yang dia kehendaki. Kenapa begitu dengan Muhammad? Kenapa dengan Muhammad? Karena dia ketika begini, tunggu dulu, saya justru makanya kenapa? saya mau, intinya pertanyaanku ini, kenapa dengan Muhammad dia pakai perantara, dia tidak mau berbicara langsung gitu loh. Nah, dia tulis, kalau itu saya sabar. Baik. Nabi yang dia kasihi, Nabi yang dia sayangi, tapi kok berbicara berfirman kepada Muhammad pakai perantara Jibril gitu loh. Kenapa tidak langsung? Karena kan ini Nabi yang tersayang bagi Tuhanmu toh, bukan bagi Tuhanku ya. Ini bagi Tuhanmu. Baik. Nabi dia sayang banget. Kenapa tapi kalau disayang kan bisa langsung berbicara, tidak usah pakai perantara. Itu maksudnya. Ini yang saya mau tanyakan. Ketika kami di Islam itu, kami tidak boleh mengatakan kenapa Tuhan mesti begini, kenapa mesti begini, kenapa mesti, tidak boleh begitu. Karena kami tidak boleh mengatur Tuhan. Kalau di Kristen kan kalian yang mengatur Tuhan. Oh, itu kemanusiaannya, itu keilahiannya. Nah, itu beda. Kalau di Islam tidak boleh begitu. Di Islam itu tidak perlu mau cari tahu, oh kenapa Tuhan mesti begini, kenapa Tuhan mesti begini. Dia mau berfirman melalui Jibril, dia mau berfirman melalui apa saja, yaitu urusan dia, itu kehendak dia. Berarti Tuhan salah dong. Dia kasih kita akal budi, otak untuk berpikir, untuk mencari sesuatu, terus tidak bisa kita imanin aja. Bagaimana itu? Ketika sudah dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar, kata maha, dikatakan maha besar, itu kita punya akal mesti bermain. Ketika dikatakan besar, besar ini bisa kita ukur. Kita bilang, oh gedung itu besar. Tidak bisa diukur. Yang tidak bisa diukur itu maha besar. Kalau besar bisa diukur. Oh, ini gedung ini besar. Gedung ini lebih besar daripada gedung ini. Berarti itu bisa diukur. Tapi kalau dikatakan maha besar, berarti itu tidak bisa diukur. Berarti di dalam tidak? Berarti di dalam Islam diimani saja. Tidak usah bertanya-tanya. Tidak usah menyelidiki. Imani saja apa yang dikatakan Tuhan. Begitu kan? Masa kau mau menyelidiki Tuhan? Kau pikir ini di Kristen mau menyelidiki Tuhan? Iya, makanya. Tetapi kalau di Islam itu kenalilah Allah. Kalau kamu kenali Allah, maka kamu akan cinta kepada Allah. Ketika kamu cinta kepada Allah, maka kamu takut kepada Allah. Ketika kamu takut kepada Allah, maka kamu akan lari berdekat kepada Allah. Bagaimana cara kita mencari tahu Allah? Yaitu kita lihat dari ciptaan-ciptaan. Sebagaimana langit dan bumi dia menciptakan. Begitu. Berarti umat muslim imani saja Al-Qur'annya. Diimani aja, apa yang di dalam ditulis di apa itu tidak boleh protes. Bagaimana kau Jirin? Coba seperti apa coba? Coba paham kau seperti apa? Silakan. Coba paham kau bagaimana? Oi. Oi, dia ini terkadang begini, dia suka berfirman dalam hati. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Yang imani saja itu kalian Jerry. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kamu menyembah Yesus, kamu tidak mau tahu. Oh, saya tidak mau cari tahu kalau Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Intinya Yesus Tuhan, titik. Itu yang namanya imani saja. Dulu saya naik ke sini tidak untuk membahas imanku, tetapi membahas imanmu. Jangan dibalik ke saya lagi. Kan saya bertanya. Kan dalam pembahasan selalu umat Islam mengatakan Nabi paling dikasih, paling disayangi Tuhan. Maksudnya disayangi Tuhanmu. Tapi kenapa Nabi yang disayangi Tuhan tidak berbicara langsung? Itu yang saya maksud. Kenapa pakai perantara lagi? Nah, orang yang dikasihi, orang disayangi. Iya, kenapa Tuhan itu tidak mau berbicara langsung kepada Nabi? Kami orang Islam tidak bisa mengatakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan tidak boleh seperti itu. Karena kami di Islam, dengar dulu. Karena kami di Islam,
Tuhan yang mengatur kami. Kalau Kristen kan kalian yang mengatur Tuhan. Nah, bentar dulu, jangan dulu dipotong. Karena di dalam kitab suci, dengar dulu. Di dalam kitab suci kami sudah dikatakan, di dalam Quran surah Asy-Syura dikatakan tidak ada yang serupa dengan dia. Tidak bisa dijangkau dengan mata. Tuhan itu di dalam Al-Quran itu. Tidak ada yang setara dengan dia. Tidak ada yang tidak bisa dijangkau dengan mata. Jadi Coba. diimani aja, karena begitu harus diimani aja, tidak boleh protes-protes, tidak boleh menyelidiki. Bagaimana kamu mau menyelidiki sementara di kitab suci sudah mengatakan tidak setara dengan makhluk lain, dia tidak serupa dengan makhluk, mata kita tidak mampu menjangkau dia. Terus apa yang mau kau selidiki? Yang harus kita hadirkan keberadaan Tuhan itu, kita melihat dari ciptaan-ciptaannya. Makanya ketika kita melihat pemandangan yang indah, orang Islam selalu katakan Subhanallah. Begitu kami menghadirkan. Bagaimana cara kami menghadirkan bahwa Allah itu ada? Kami melihat dari ciptaan-ciptaannya. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi tanpa tiang? Emang di Bible ada tiang langit bergoyang-goyang? Itu majas itu. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Jangan tiang langit bergoyang, itu majas. Nah, berarti kan di Bible kamu tiang langit bergoyang-goyang. Saya ambil kesimpulan berarti Quran harus diimani aja, tidak usah protes-protes. Baca-baca saja, jangan banyak protes. Begitu kan? Begitu kan? Bagaimana kamu bilang kita? Bagaimana kamu bilang? Emang kamu di Kristen yang cukup modal imani saja? Jadi begitu kan? Di dalam Bagaimana Islam kau berpaham seperti kan? Iya, maksudnya diimanin aja kan, tidak usah selidik, tidak usah tanya-tanya, tidak usah protes-protes. Sekarang begini Jerry, saya tanya sama kamu. Ketika iya, sabar, dengar dulu. Iya, bukan sabar. Ketika di dalam kitab suci kita, kitab suci saya atau kitab suci kamu, ketika sudah dikatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata, dia tidak sama seperti makhluk ciptaannya, tidak ada yang setara dengan dia, apalagi yang mau kau selidiki kalau dia tidak bisa dilihat dengan mata? Apa yang mau kau selidiki dari situ? Coba apa? Saya tanya sama kamu dia, bagaimana caranya ketika kitab suci yang kita imani ini sudah mengatakan bahwa Jerry, Tuhan itu tidak setara dengan makhluk, dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana cara kamu untuk menyelidiki Tuhan itu ada? Coba, bagaimana cara kamu? Kamu paksakan dia jadi manusia, baru kau tuhankan dia. Coba. Memang betul tidak ada yang bisa menyelidiki Tuhan. Itu memang betul, tidak ada yang bisa menyelidiki. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang bisa selidiki Tuhan, buat apa kamu suruh saya selidiki Tuhan saya? Tuhan kamu saja yang pernah hidup di dunia ini, apakah betul-betul dia betul-betul datang ke dunia ini, Tuhan kamu itu? Kita punya pertanyaan. Pertanyaanku yang awal, saya katakan, menurut orang-orang Islam, Tuhanmu Allah SWT menyayangi banget itu Muhammad, gitu loh. Itu perkataan dari teman-temanmu biasa berkata kepada saya. Nah, saya bertanya kepada Loading, kenapa Tuhanmu menyayangi Muhammad tetapi dia berbicara kepada Muhammad lewat Jibril? Kalau orang yang disayangi tidak usah pakai perantara karena dia sayang. Ya, itu kehendak dia. Begini Jerry. Makanya saya bertanya dulu, kenapa bisa begitu? Iya. Oke, baik. Saya jawab ya. Boleh? Itu kehendak Tuhan. Dia mau berbicara, dia mau berfirman melalui Jibril juga boleh. Dia juga boleh berfirman melalui mimpi juga boleh, melalui api juga boleh, melalui pohon juga boleh. Ada melalui tabir lewat cahaya juga boleh, sebagaimana Rasulullah SAW Isra Miraj. Nah, disitulah percakapan Rasulullah SAW dengan Allah itu tanpa pelantaran Jibril. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu juga boleh, itu kehendak Tuhan, tidak boleh kita mengatur. Kenapa ketika Tuhan berbicara di aras Allah dengan Rasulullah itu, kenapa tidak harus dengan Jibril?
Tetapi kenapa di Goa Hiro harus dengan Jibril? Terus kenapa ayat ini harus pertama turunkan? Terus kenapa begini? Terus kenapa begini? Terus kenapa? Tidak boleh, itu namanya kita mengatur Tuhan. Kita ini hamba. Kamu kerja dalam satu perusahaan, kamu harus taati peraturan-peraturan perusahaan itu. Bukan kamu kritis perusahaan itu. Kenapa peraturannya mesti begini? Kenapa peraturannya mesti begini? Itu tidak logis. Begitu. Makanya saya bilang kalau di Islam kita itu diatur oleh Tuhan dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Kalau kalian itu kalian yang atur Tuhan. Ketika dia tidur itu kemanusiaannya. Ketika dia berjalan di atas air itu keilahiannya. Padahal murid-muridnya teriak hantu. Kan ada datanya tuh. Itu tertulis kita tertulis, tidak ada kita katakan tidak tertulis. Jadi begini loading yang saya tanya ini terakhir nih pertanyaan anuku. Saya kesimpulanku. Berarti kenapa anumu? Kenapa anumu? Sakit anumu. Kesimpulannya saya bahwa loading dan umat-umat muslim yang lain imani saja Al-Quran. Artinya begitu kan? Tidak usah cek, tidak Paksa usah sekali dia harus bilang Islam mengimani Al-Quran saja. Dia diimani aja. Ya itu kitab suci kami ya, kami imanilah. Kan Iya begitu. maksudnya diimani. Maksudnya ini diimani saja, tidak usah tanya-tanya, tidak usah selidiki, jalani aja apa perintah yang dianum di dalam Al-Quran, begitu kan? Betul. Oke, sekarang begini, kamu yakin? Betul. Sabar, begini Jerry, kamu yakin roh itu ada? Apa? Kamu yakin roh itu ada? Jangan dulu ke situ. Tidak, saya tanya dulu, kamu yakin roh itu ada atau tidak? Bahasa tinggi. Tidak, saya tanya dulu. Berbicara tentang roh, sabar. Berbicara tentang roh, kamu bilang tingkat tinggi. Berbicara tentang Tuhan, kamu bilang tingkat terendah. Bagaimana bisa itu? Yang bilang terendah siapa? Saya mengatakan. Oke, kalau begitu saya tanya sama kamu. Kamu yakin roh ada atau tidak? Sabar. Kamu yakin roh ada atau tidak? Ada. Ada. Bisakah kamu menyelidiki roh? Bisa. Bagaimana caranya kamu menyelidiki roh? Silakan. Siapapun yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu dari Roh Kudus, dan siapa yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan itu bisa kan diselidiki. Siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu dari Roh Kudus, bisa kan? Tapi Roh Kudus. Berarti cara menyelidiki roh itu dengan mengimani Yesus jadi Tuhan ya? Harus, wajib. Oke, apakah tertulis di dalam Bible Yesus itu Tuhan? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dia emosi, dia bilang anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Dia mengaku kan? Berarti dia Tuhan. Oke, baik. Berarti dia Tuhan atas hari Sabat. Terus hari-hari lain Tuhan atau tidak? Bukan loading, konteksnya pembicaraan pada waktu itu hari Sabat. Andai kata hari Sabat yang disebut. Andai kata hari Minggu dia. Pada saat itu hari Minggu loading, dia pasti bilang Tuhan atas hari Minggu. Cuma konteks pembicaraan pada waktu itu hari Sabat. Jadi katakan Tuhan atas hari Sabat, karena hari Sabat itu sangat ditinggikan oleh umat Israel. Saya tanya sama kamu Jerry, kamu mengatakan tadi masih ada yang lebih tinggi di situ, yaitu anak manusia. Apa? Dia itu Tuhan atas hari Sabat. Oke, berarti Tuhan kamu manusia. Berarti Tuhan kamu manusia. Tunggu. Saya tidak bilang Tuhan saya manusia, tapi Yesus sendiri mengaku bahwa anak manusia. Kamu ketawa lagi. Anak manusia. Oke, tadi kan kamu bilang anak manusia apa Tuhan atas hari Sabat. Berarti Tuhanmu manusia, Jerry. Yesus ya, iyalah, anak manusia lah. Oh, berarti Tuhan kamu manusia. Dia katakan anak manusia Tuhan. Berat, saudara-saudara, berat. Kalau Yesus bilang Tuhan atas hari Sabat, berarti anak manusia ini Yesus ini Tuhan, karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, bukan muridnya, bukan saya. Nah, terus di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada siapa? Ya, itu bukan berdoa kepada Tuhan, dia berdoa kepada. Kenapa? Dia berdoa kepada Bapa. Wajar dong.
karena Bapa yang mengutus dia. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Makanya dia berdoa kepada Bapa. Oke, berarti di Taman Getsemani itu ada Bapa, ada Yesus, betul? Takut. Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Ini jelas saya kasih tahu. Takut dia. Jangan lari ke situ dulu. Berarti sudah jelas bahwa Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan. Itu yang dicari-cari umat Muslim. Umat Muslim selalu pernah berkata, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Nah, itulah dia mengaku anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia sudah mengaku. Terus hari lain Tuhan juga. Hari lain Tuhan juga. Saya katakan konteks pembicaraannya itu hari Sabat, makanya dia singgung hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa coba? Hari perhentian Tuhan dalam menciptakan. Itu dibanggakan dan itu memang di dalam kekristenan juga itu. Iya, jatuhnya di hari apa? Jatuhnya di hari apa? Tidak tahu itu jatuhnya di hari Senin, kayak di hari Minggu, kayak di hari apa, kayak yang jelas di hari ke-7. Kenapa kamu tidak menyelidiki? Berarti modal imani saja. Kita justru sudah menyelidiki, ternyata betul itu hari Sabat. Hari Sabat saja kamu tidak bisa menyelidiki karena kamu tidak tahu hari apa. Bagaimana kamu mau suruh saya menyelidiki Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana logika kau ini? Makanya tidak boleh menilai Islam pakai logika. Ternyata agama kalian logila. Bukan masalah menyelidiki. Sabat itu hari yang dulu ditentukan di hari Yahudi. Kita kan Oke. Hari Sabat hari apa? Hari Sabat hari apa? Kalau di Kristen kena itu hari Minggu lah itu. Hari Minggu. Berarti Yesus anak manusia Tuhan atas hari Minggu. Hari Senin dia Tuhan atau bukan? Malah saya bicara masalah ini. Kan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Nah hari Senin dia Tuhan atau tidak? Jawab. Saya berbicara loading. Pada waktunya dia bertengkar tentang hari. Hari apa itu? Hari Sabat. Makanya dia katakan Tuhan atas hari Sabat. Tadi kan kamu bilang. Andai kata hari Senin. Pada waktu itu dia pasti katakan hari Senin Tuhan atas hari Senin. Cuma karena hari Sabat. Berarti setiap hari Tuhan harus katakan kalau dia itu Tuhan atas hari-hari itu. Tidak perlu dikatakan. Kau sudah punya akal budi, kau punya logika, kau punya segala-galanya, hati nurani. Berarti kaum yang mengerti tidak perlu lagi dijelaskan. Kalau dia sudah bilang Tuhan atas hari Sabat, berarti semua hari. Oke, baik. Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan atas hari Sabat itu menurut Yahudi hari Sabtu, menurut Kristen hari Minggu. Jadi yang betul Kristen atau Yahudi? Tidak ada cerita dibilang Sabtu dan Minggu. Itu yang jelas pada hari ke-7. Iya, hari ke-7 itu hari apa kalau begitu? Biar kita dapat poinnya nih, saya catat. Hari ke-7 hari apa? Saya catat. Dikatakan itu hari Sabat. Dudung. Iya, hari Sabat itu hari apa? Jatuh hari apa? Saya tidak tahu harinya Yahudi pada hari Kenapa apa kamu itu? tidak menyelidiki? Sudah ada bapak-bapak gereja yang menyelidiki, ternyata dia dikenain di Kristen hari Minggu. Bukan saya. Bapak-bapak gereja selidiki, tetapi dikenal di Kristen hari Minggu, betul? Betul. Kalau di Yahudi hari apa? Aduh, kita mau bertengkar hari-hari tidak menyelamatkan kita dulu. Dari hal yang kecil saja kalian amburadul bagaimana hal yang besar. Bukan masalah jadi itu. Tidak boleh Jerry, makanya itu. Ada ciptaan begini Jerry. Dengar dulu. Iman saya bukan itu hal fundamental bagi iman saya. Iman saya yang fundamental itu salib, kebangkitan. Itu yang paling hal fundamental. Oke, salib itu karya siapa? Iblis atau Bapak? Nah, lari ke situ lagi, karya siapa? Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga.
Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Aduh. Jadi begitu, jadi poinnya begitu. Jadi kita hamba ini tidak boleh kita mengatur Tuhan. Kenapa Tuhan harus begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Nanti bisa-bisa kita stres sendiri. Bukan mengatur. Bukan mengatur. Itu bukan mengatur. Apa? Bukan mengatur. Bagaimana kau paksakan saya suruh untuk mencari tahu Tuhan saya? Kenapa dia berfirman kepada Jibril, dia berfirman kepada Nabi Muhammad harus pakai pelantara Jibril? Tidak boleh begitu. Tuhan itu dia mau berfirman kepada orang-orang pilihannya melalui mimpi juga boleh, melalui malaikat perantara malaikat Jibril juga boleh, melalui tabir juga boleh. Begitu, Begini, karena dia punya kuasa. Kita ini tidak punya kuasa. Paham tidak? Kesimpulan saya begini, Loding. Terkadang bahkan Loding pun pernah mengatakan ke saya, imani saja itu kitabmu, Jerry, imani. Nah, sekarang ternyata yang lebih mengimani kitabnya itu Loding, bukan saya. Saya selidiki ternyata Loding, karena Loding bilang tadi tidak sekarang usah mengimani dalam konteks apa? Saya tanya sama kamu, di dalam Bible itu tertulis Yesus Tuhan atau tidak? Yesus mengaku loh. Anak manusia Yesus mengaku dia Tuhan di mana? Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Nah, di Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Anak manusia Tuhan, Bapa juga Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Satu Tuhan dalam dua keberadaan. Nah, inilah model imani saja. Kamu sudah tahu dua, kamu bilang satu, itu yang namanya modal imani saja. Coba. Kalau saya bilang satu Allah yang esa di dalam tiga pribadi, sama saya katakan satu. Nah, di mana datanya? Di mana datanya Allah yang esa tiga pribadi? Ayo, kalau ada, baptis saya sekarang. Nah, kesaksian. Di mana? Kesaksian di surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Itu terpisah loh. Ada Yohanes 1:57. Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Satu dalam kepalsuan, ayat itu ayat palsu. Itulah modal imani saja, karena kamu tidak cari tahu. Mau saya buktikan kalau ayat itu ayat palsu? Mau? Tidak usah. Tidak, saya buktikan loh. Kalau ayat itu ayat palsu, mau saya buktikan? Tidak usah dibuktikan. Kita ini disuruh mengimani, disuruh mengimani. Oh, berarti modal imani saja, tidak mau selidiki, modal imani saja. Sama kan? Loading juga begitu. Kok sama? Bagaimana kamu ini? Oke, baik, kita buktikannya. Kita buktikan 1 Yohanes 5 nomor 7 kalau ayat itu ayat palsu ya. Kita buktikan. Oke, sabar. Oke, kita buktikan teman-teman. Kalau itu ayat palsu. Kalau kau cari-cari bukti berarti kau mau mengatur Tuhan kan? Begitu kan? Seperti tadi kau pendapat bukan? Kita buktikan. Sabar. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. 1 Yohanes Tuhan nih. 5 nomor 7. Nah, ini teman-teman kita buktikan ya. Kita buktikan biar Jerry tahu juga. Ini Jerry. Iya. Baik. Kita balikan kamera. Jangan kabur kau. Saya mau kabur. Oke, ini 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, kita buktikan teman-teman. Nah, ini Bible Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda teman-teman ya. Saya tidak pakai Alkitab Sabda dari LAI ini ya. Pakai LAI. Oke, sabar, dari LAI ini. Ya, kita buka di sini. Coba mari kita baca sama-sama. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan
tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya salah satunya naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kesamaan tidak asli apa teman-teman? Bantu tapping di bawah. Persamaan kata untuk tidak asli adalah palsu, tiruan, imitasi, gadungan, lancung, dan sintetis. Kesamaan tidak asli apa? Jeder, 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 jeder. Jadi ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu palsu. Jeder, jeder. Jadi Tuhan kau itu Tuhan palsu. Jeder. Mau kemana? Inilah namanya yang bisa diselidiki. Bukan Tuhan yang kau selidiki, tetapi kitabmu tidak kau selidiki. Ayo, nah, coba. Kalau kau katakan Coba. itu palsu, kan itu sisipan. Sisipan artinya tidak menyangkut dengan yang asli. Tidak Ya sudah kalau tidak asli. Tidak menyangkut dengan Kesamaan kata tidak asli apa? tidak Jujur, menyangkut Jerry. dengan naskah asli, tetapi itu dari Latin. Dari Latin disisipkan ke situ. Disisipkan ke situ. Nah, kalau kau katakan asli sepenuhnya, tidak ori, bapak-bapak gereja tidak mungkin memuat. Lain tidak mungkin memuat. Ini tertulis ini. Ini tertulis sudah jelas. Kamu mau bilang apa nih? Nih. Kamu mau bilang apa? Coba saya tanya sama kamu jawab jujur ya. Sabar. Saya tanya sama kamu dulu, sabar. Kalau memang dia itu menyalahi aturan kanonisasi, tunggu dulu. Saya berbicara. Kalau dia menyalahi aturan kanonisasi, dia dihapus. Ternyata dia tidak Kalau ini dihapus. sabar, kamu dengar. Kalau ini sudah tertulis pasti tidak asli. Kesamaan kata pasti apa? Tidak asli. Kesamaan kata apa? Saya bicara misalnya dulu deh, selesaikan pembicaraanmu baru saya bicara, saya tidak memotong. Saya tanya sama kamu. Kesamaan tidak asli apa? Palsu. Jawab palsu. Berarti Tuhan Jerry pal? Bukan itu. Kita cerita. Bukan cerita naskah, aku cerita Tuhan. Beda banget. Tuhan lah yang Ada kita 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu dalam kepalsuan. Karena ayatnya palsu. Karena ayat itu yang menekankan bahwa Tuhan itu Tritunggal. Ternyata ayatnya palsu. Berarti Tuhan kamu Tuhan palsu. Tunggu dulu. Kalau memang itu palsu, istilahnya betul-betul tidak asli, semperangan, sembarang istilahnya main disisipkan asal-asal aja, asal-asalan disisipkan. Tunggu dulu. Sudah, jadi kamu istirahat dulu lah. Tunggu Nggak dulu. bisa ini. Kalau itu asal-asalan disisipkan, pasti kanon juga kanonisasi itu tidak resmi akan merubah, dibuang itu. Buktinya tidak. Ya sudah, dibuang. kenapa kamu tidak selidiki? Modal imannya Apanya? saja. Kenapa kamu tidak selidiki itu Muim yang berkata banyak versi? Sudah. Masih ngeyel pula. Sudah dibuktikan itu, kan? Masa kamu suruh saya menyelidiki sementara di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan dia tidak bisa dijangkau dengan mata. Coba. Dia tidak bisa terlihat, tidak ada yang serupa dengan dia. Masa kamu mengatakan saya harus menyelidiki Allah? Setelah itu saya sudah kasih ayatnya, kamu bilang saya modal imani saja. Ayat kamu yang sudah tahu palsu, kamu tidak selidiki. Roh saja yang tidak terlihat kamu yakin ada. Kenapa kau tidak selidiki? Cara menyelidiki. Jadi poin dari diskusi kita tadi teman-teman, cara menyelidiki roh itu satu, harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Cara menyelidiki roh begitu. Satu apa? Harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu pun
Tuhan di atas hari Sabat. Hari Sabat ini Anda tahu hari apa? Yahudi mengatakan hari Sabtu, Kristen mengatakan hari Minggu. Coba. Berarti hari Senin Yesus bukan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Jerry.